Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah virtual Natal saat pagi hari ini. Kita percaya kalau Tuhan izinkan kita boleh merayakan Natal dengan cara yang sederhana, tapi tidak mengurangi sukacita Natal dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan kalau saat ini Tuhan izinkan kita boleh mengalami banyak hal dalam setiap kehidupan kita, sesuai dengan tema Natal tahun ini, bahwa Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Kita percaya Dia menyertai langkah hidup kita. Tuhan menyertai dalam setiap permasalahan hidup kita. Dan kita percaya bersama Tuhan segala hal dapat kita selesaikan. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu ya Bapak, yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari yang boleh kami lewati. Bahkan sampai saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh berdiri di tempat ini ya Bapak. Itu semua karena kasih kemurahan yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa menolong kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah penolong yang setia dalam kehidupan kami. Bahkan kalau kami boleh
Sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji Raja Damai yang telah lahir di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini tanggal 25 Desember tahun 2020, kita boleh bersama-sama ibadah Natal secara virtual. Mari kita saat ini baca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Dari ayat ini menubuatkan bahwa akan ada kelahiran seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus, yang akan menebus setiap dosa-dosa kita, dan dengan spesifik dia akan memberikan nama Immanuel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema Natal di tahun 2020 ini adalah Immanuel, Allah beserta kita. Di tahun 2020 ini merupakan tahun yang sulit, tahun yang sukar karena masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Bahkan Indonesia sampai di tempat di mana kita tinggal, yang telah menimbulkan berbagai krisis, baik krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis keluarga, dan krisis yang lainnya. Tetapi puji Tuhan bahwa bagaimana kita bisa menghadapi situasi yang seperti ini, seolah-olah hari-hari ini tidak menentu, seolah-olah hari ini sukar. Tetapi bagaimana kita mengalami kemenangan di masa-masa yang seperti ini, yaitu bila kita selalu menyadari, kita percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri, karena Dia adalah Sang Immanuel. Ada beberapa hal yang kita renungkan di saat ini adalah bahwa bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan, kita mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita di masa-masa sukar ini. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan, penyertaan Allah memberikan jalan keluar di tengah-tengah kesulitan seperti hari-hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesaya pasal yang 8 ayat yang ke-23 bagian A berkata, tetapi tidak selamanya akan ada kesukaran untuk negeri yang terhimpit itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita, kita harus percaya dan yakin bahwa Allah memberikan jalan keluar di saat di tengah kesulitan seperti ini. Badai bisa datang, persoalan bisa datang dalam kehidupan kita, tetapi yang pasti bahwa badai pasti berlalu, persoalan pun pasti ada jalan keluarnya. Masa yang sulit akan bertahan hanya sebentar, karena di depan ada serta harapan di dalam Tuhan. Saya percaya kalau kita tekun, kalau kita ulat di dalam kehidupan kita di hari-hari dalam menghadapi kesulitan, saya percaya bahwa kesulitan apapun kita bisa bertahan ketika kita bisa ulat, ketika kita bisa tetap terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Karena firman-Nya berkata kepada kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 berkata, pencobaan yang pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa, sebab Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa mengatasi semuanya itu. Pencobaan Tuhan izinkan kita alami, dikatakan firman Tuhan itu pencobaan yang biasa. Jadi di saat-saat seperti ini
ketika Tuhan menyertai kehidupan kita, selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada persoalan yang kita hadapi, selalu ada jawaban. Karena Tuhanlah yang Immanuel, yang menyertai setiap kehidupan kita. Itu yang pertama. Di tengah-tengah krisis seperti ini, bahwa Allah Immanuel itu yang sanggup untuk memberikan jalan keluar di tengah-tengah kesulitan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, penyertaan Tuhan itu membuat masa depan penuh dengan harapan. Dalam Yesaya pasal yang ke-23b sampai dengan pasal ke-9 ayat yang pertama berkata, sebab kalau dahulu Tuhan merendahkan dan seterusnya, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terangnya yang besar. Di depan ada harapan bersama dengan Tuhan. Bahkan Yesaya pasal yang 29 ayat yang 11 kita sudah tahu bahwa inilah janji Tuhan, berkata, sebab aku ini mengetahui apa saudaraku? Itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya percaya bahwa Allah yang Immanuel itu adalah Allah yang menyertai kehidupan kita di masa-masa sukar sulit seperti ini. Itu masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau saat ini kita ada dalam situasi kondisi yang gelap, yang sukar, seperti ada dalam terowongan yang besar, yang gelap, yang panjang, tetapi kita melihat di depan sana ada setitik cercah harapan, dan itulah harapan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, bahwa Immanuel, Allah menyertai kita, membuat masa depan penuh dengan harapan. Kalau kita boleh singkat, yaitu bahwa dalam ayat firman Tuhan ini adalah secara sederhana supaya kita mudah diingat, yaitu RCTI, rancangan Tuhan itu indah bagi orang yang percaya kepada janji-janji Tuhan. Itulah yang kedua, dan yang harus kita renungkan yang ketiga, bahwa Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kita di saat-saat kondisi apapun dalam kehidupan kita, adalah bahwa Yesaya pasal yang ke-9 ayat 2a berkata, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa yang ketiga, penyertaan Tuhan Allah yang Immanuel itu memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, sehingga memberikan sukacita di dalam segala sesuatu apapun dalam kehidupan kita. Yang namanya sukacita tentunya berasal dari dalam, dari kehidupan kita yang ada Tuhan, yang ada Allah. Sukacita bukan hanya didapat dari luar. Kalau saudara dapatkan sukacita hanya dari luar, itulah yang semu, sukacita yang hanya sementara. Tetapi sukacita yang daripada Allah itu kekal adanya, tidak terpengaruh dengan situasi, dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Apapun persoalannya, apapun masalahnya, apapun beban yang kita tanggung, ketika kita bersama dengan Tuhan, kita pasti akan mengalami yang namanya sukacita. Kesadaran akan Immanuel akan memberikan sukacita kepada kita. Paulus boleh memberikan pesan surat ketika dia ada di dalam penjara untuk meneguhkan jemaat, dan dia menuliskan suratnya. Orang yang ada dalam kondisi ada dalam penjara, ya bagaimana tidak bebas melakukan apapun. Seperti hari-hari ini kita pun seolah seperti ada di penjara, tidak bisa banyak melakukan hal. Tetapi kita lihat Paulus bisa bersukacita. Dia menuliskan surat, dia meneguhkan orang di luar sana. Dikata begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dia sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.
Inilah perintah firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita senantiasa bersuka cita di dalam apapun dalam kehidupan kita, karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita adalah memberikan sukacita di saat-saat sedang ada di dalam kesukaran, di dalam kesesakan, di dalam krisis yang seperti hari ini yang kita alami. Saya percaya bahwa sukacita yang daripada Tuhan itu kekal adanya. Carilah sukacita yang daripada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita untuk memberikan hidup kita bisa sukacita di dalam situasi kondisi apapun. Karena sukacita yang daripada Tuhan tidak terpengaruh oleh lingkungan di luar. Lingkungan di luar boleh terjadi apapun goncang-ganjing, tetapi sukacita dari dalam, dari Tuhan itu adalah kekal adanya, saudaraku. Dan oleh karena itu, bahwa sukacita itu akan memberikan kita kekuatan. Di dalam Nehemia pasal 8 ayat yang ke-11, tetapi jika kita tawar hati pada masa kesesakan, maka kekuatan kita akan kecil, saudaraku. Oleh karena itu, mari kita bersukacita. Dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10, jika kita tawar hati pada masa kesesakan, kekuatan kita akan kecil. Saudaraku, kalau kita ingin rindu hidup kita sukacitanya besar, mari bahwa jangan kita tawar hati. Jangan tawar hati di masa-masa sukar ini, supaya kekuatan kita tetap besar bersama dengan Tuhan. Namun bila kita memiliki sikap yang optimis, hati menjadi teguh, sukacita menambahkan kesehatan, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudaraku, di masa-masa masih seperti ini kita harus bersukacita, karena ketika kita bersukacita, bergembira, imun kita akan tumbuh meningkat untuk mengatasi berbagai penyakit hal, khususnya virus COVID-19 hari-hari ini, saudaraku. Dan saya percaya di tengah-tengah tantangan yang hebat, masa yang sukar di dalam tahun 2020, dan sebentar lagi kita akan masuk di tahun yang baru, tahun 2021, biarlah kita tetap percaya, meyakini bahwa penyertaan Allah yang Immanuel itu memberikan kita yang pertama jalan keluar. Allah yang Immanuel itu adalah Allah yang memberikan masa depan yang cerah dan juga memberikan kesukaran menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Lalu itu renungan Natal pada saat ini mengingatkan kita di saat-saat seperti ini masih sulit, kondisi pandemik dan berubah-ubah, tetapi marilah kita percaya Allah Immanuel menyertai kehidupan kita, maka kita bisa senantiasa bersukacita, kita senantiasa bergembira, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita harus tetap semangat, tetap antusias, apapun kondisi yang ada di sekitar kita, kita tetap antusias, tidak terpengaruh, karena yang ada di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, sukacita yang kekal adanya. Saya percaya bahwa di saat-saat seperti ini kita yakin badai pasti berlalu. Sebesar apapun masalahnya selalu ada jalan keluarnya. Dan apapun persoalan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan senantiasa memberikan kita sukacita, kebahagiaan dan sukacita. Maka saya percaya Tuhan yang memberikan kita harapan demi harapan di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel,
serta dalam kita, namanya disebut Immanuel, Immanuel, Immanuel. Oh, namamu disebut, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel. Bapa kami di surga, kami bersyukur di hari Natal ini kami boleh merenungkan akan karya-Mu yang begitu besar, begitu agung, begitu mulia, bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang memberkati. Dan kami senantiasa percaya, kami senantiasa tetap berpengharapan kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau yang senantiasa memberikan kehidupan kita, walaupun di saat-saat yang penuh dengan tantangan yang hebat di hari-hari ini, tetapi kami meyakini penyertaan-Mu yang memberikan senantiasa kami jalan keluar di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ketidakpastian hari-hari ini. Bahkan Engkau yang memberikan masa depan yang cerah, dan bahkan memberikan sukacita di dalam kesukaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami boleh sanggup mampu menghadapi hari-hari ini, karena kami memiliki Allah Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pada saat ini Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap kehidupan umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun berada, di dalam keluarga mereka masing-masing. Di saat-saat seperti ini, biarlah Allah yang Immanuel, Engkau menyertai kehidupan umat-Mu, kekasih-kekasih-Mu, bahkan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh melalui badai ini, berkati keluarga demi keluarga. Biarlah penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar. Walaupun kami boleh merayakan, memperingati kelahiran-Mu di saat-saat yang sukar, masa pandemi ini, tidak banyak hal yang kami perbuat, tetapi kami percaya bahwa kami boleh tetap menerima anugerah kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan kiranya Engkau memberkati umat-Mu dengan kekuatan, dengan damai sejahtera, dengan berkat-berkat yang melimpah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami boleh menerima segala rahmat berkat anugerah daripada Allah Bapa di surga, kasih sayang di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, yang Sang Raja Immanuel, menyertai kehidupan setiap kami semua Tuhan, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus yang senantiasa memberikan kami kekuatan, penghiburan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami boleh menerimanya.
Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, selamat hari Natal tahun 2020. Allah Immanuel, Tuhan menyertai setiap kita, saudara-saudara, dan selamat menyongsong tahun 2020. Tuhan memberkati kita berlimpah, limpah, limpah. Amin.